Di sini kami dari kelompok 4 ingin menampilkan drama wayang untuk tugas bahasa Indonesia. Selamat menonton. Saya Ayumi sebagai pemeran utama wanita berperan sebagai Dewi Amba. Saya Newa Agustina sebagai Dewi Setiawati. Saya Solo Maulidian sebagai Bekson. Saya Nuholifah sebagai Prabu Saya Nadir Makaya sebagai Naratab. Saya Azza Anggoro berperan sebagai Dewa Bisma. Saya Muhammad Diniar Biansyah berperan sebagai Prabu Sutramulya. Kisah cinta Bisma dan Dewi Amba. Bisma merupakan putra dari Prabu Sentanu dengan Dewi Gangga. Nama aslinya adalah Dewa Brata. Dialah putra mahkota dari kerajaan Hastinapura. Suatu waktu tiba hari di mana dia Dewa Brata akan diangkat menjadi raja menggantikan sang ayah. Namun tak disangka datang Dewi Setiawati membawa anak lalu berbicara pada Prabu Sentanu. Wahai Prabu, ingatkah dahulu siapa yang menolongmu saat luka di hutan? Akulah orangnya. Lalu anak yang kau bawa ini adalah putramu. Lalu sekarang apa maumu? Jadikan dia raja. Dewa Brata sadar bahwa ayahnya tidak dapat menepati janjinya. Maka dengan lapang dada, ia menyerahkan tahta Hastinapura pada adik tirinya. Aku tak akan naik tahta. Berikanlah tahta itu pada adikku, wahai ayahanda. Aku mempercayai ketulusan Dewa Brata yang memberikan tahta Hastinapura pada anakku. Namun, bagaimana dengan keturunan nanti? Apakah anak-anak akan menjadi raja? Karena cintanya kepada kerajaan dan ayahnya, Dewa Brata bersumpah untuk tidak menikah hingga dirinya mati. Sumpah ini dikenal dengan Sumpah Brahma Cahaya. Demi bangsa dan negara, aku bersumpah aku tidak akan menikah hingga aku mati. Aku tidak mau keturunanku menjadi raja yang dapat menimbulkan perselisihan di antara saudara. Gemparlah seluruh jagat raya, dan sejak saat itu ia dikenal dengan nama Bisma, yang berarti menggemparkan. Sejak saat itu pula, Bisma mendapatkan Aji Swacando Marono, yaitu aji di mana ia bisa mati hanya atas kemauannya sendiri. Waktu pun berlalu, hingga suatu ketika Bisma mengikuti sayembara di kerajaan Kasi untuk mendapatkan 3 putri dari kerajaan tersebut, lalu akan dijadikan permaisuri bagi adik tirinya. 3 putri tersebut adalah Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Dewi Ambalika. Satu persatu putra mahkota dari kerajaan lain berperang tanding melawan Bisma, namun semuanya kalah. Segera setelah mengalahkan semua putra mahkota, Bisma membawa ketiga putri jelita itu dengan keretanya yang termasyhur. Belum lagi jauh dari arena sayembara, mereka dihadang Raja Salwa. Raja itu menentang Bisma untuk bertarung. Sebenarnya, Raja Salwa sudah menjalin kasih dengan Amba, dan Amba yang cantik jelita telah memilih Raja Salwa sebagai calon suaminya. Setelah perkelahian sengit, Salwa takluk dan menyerah. Bisma mengangkat senjata hendak membunuh, tetapi dicegah oleh Amba. Jangan bunuh dia, Bisma. Sebagai seorang kesatria tidak boleh membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Sekali lagi lepaskanlah dia. Ya, aku sadar dan aku tidak akan membunuh. Dia akan kubiarkan hidup karena permintaan Dewi. Sesampainya di Hastinapura, Bisma menyerahkan ketiga putri kepada adiknya, Vicitrawirya. Namun, Dewi Amba membuat pengakuan bahwa ia telah mengalungkan bunga kepada Raja Salwa sebagai tanda telah memilihnya sebagai suami. Vicitrawirya merasa tidak etis untuk memperistri wanita yang telah menyimpan hati untuk orang lain. Maafkan hamba, tuanku. Hamba ingin membuat pengakuan bahwa sebelum sayembara, hamba telah menambatkan hati hamba kepada seorang ksatria bernama Prabu Salwa. Sekali lagi hamba mohon maaf atas keadaan ini. Saya memahami yang Dinda alami. Sebagai seorang ksatria, saya tidak akan merusak kebahagiaan yang seharusnya Dinda rasakan dengan orang yang dicintai. Untuk itu, kembalilah Dinda kepada Prabu Salwa. Saya rela dan ikhlas demi kebahagiaan Dinda. Bisma mengirim utusan untuk mengantar Dewi Amba kepada Raja Salwa. Sesampainya di kerajaan Saubala, Dewi Amba menghadap Prabu Salwa. Sejak semula hamba telah tetapkan hati untuk mengabdikan diri, lahir dan batin kepada tuanku. Pangeran Bisma menerima penolakan hamba dan mengantarkan hamba ke hadapan tuanku. Jadikanlah hamba permaisuri tuanku. Di depan umum, aku merasa sangat terhina. Karena itu, aku tidak bisa menerima engkau menjadi istriku. Sebaiknya engkau kembali kepada Bisma dan lakukan apa yang ia perintahkan.
Dewi Amba kembali ke Hastinapura dan meminta Bisma untuk menikahinya. Namun Bisma tidak dapat menikahinya dan melanggar sumpahnya, yaitu tidak menikah seumur hidup. Bisma menenangkan gadis yang menangis di hadapannya dengan penuh kelembutan. Ia kasihan padanya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya dibuat menangis oleh air mata gadis ini. Ia menyesal karena kehidupan wanita ini telah hancur karena dirinya. Ia berkata dengan lembut, Turut bersedih atas semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa menikahimu. Kau tahu bahwa aku telah bersumpah untuk menjadi seorang Brahma Cahya sepanjang hidupku. Bagaimana aku bisa menikahimu? Mengapa engkau mengikuti sayembara jika kau tak mau bersamaku? Seandainya engkau memberitahu aku bahwa kau telah memilih suamimu, hal ini tidak akan terjadi. Aku juga pasti akan menikahimu. Jika segalanya berbeda, tapi sekarang aku terikat sumpahku. Aku tidak bisa membantumu seperti yang engkau inginkan. Aku hanya ingin bersamamu, Bisma. Aku tidak mungkin bersamamu dan menikahimu, Amba. Aku telah bersumpah Brahma Cahya. Aku tak akan menikahimu. Aku tidak akan menikah hingga aku mati. Dewi Amba terus membujuk agar Bisma menikah dengannya dan bukan adik tiri Bisma. Bisma menjadi bingung. Ia lalu mengeluarkan kerisnya untuk sekadar menakut-nakuti Dewi Amba. Namun yang terjadi, Dewi Amba tidak sengaja tertusuk keris milik Bisma. Sudahlah, Amba. Tolong jangan mendekat lagi, atau aku tak akan segan membunuh dengan keris jika kau terus memaksaku. Baiklah, cepat bunuhlah aku. Lebih baik aku mati dengan bahagia di tanganmu daripada aku harus menanggung malu kembali ke kerajaan Kasya ataupun Hastinapura. Amba, maafkan aku, Amba. Sejujurnya aku menginginkanmu. Tolong bertahanlah, Amba. Maafkan aku. Bisma, ingatlah, aku bersumpah terakhir sebagai anak Raja Drupada akan ikut dalam perang Pandawa dan Kaurawa, dan aku sendiri yang akan membunuh dan menjemput kematianmu nanti. Bisma, ingat akan bersama-samanya. Amba, aku akan menunggumu. Aku siap mati jika dijemput olehmu. Amba!